Oh, dari Petra sudah ada 2 itu. Saya lihat. Ada Ibu Anaci. Dengan Ibu Debi Raja. Ibu Debi Raja. Ibu Debi suaranya belum nampak Halo, tuh. Mama Naci. Ini yang galaksi ini siapa nih? Apakah ini Halo. Mama Naci dari Petra kah atau Mama Naci dari mana nih? Gaby Manuel Bapak. Oh, Itu doa Perwil. Aku Nase, ya. Ini yang galaksi siapa Nase. nih? Shalom, Ini Shalom, Aunty. Ibu. Shalom, shalom. Shalom Ibu. Shalom. Mama. Shalom Agus. Shalom Mama Jenny. Iya. Ini Galaxy A50S ini siapa ya? Tampakkan wajahnya. Dari mana itu ya? Ibu Debi. Shalom Ibu Debi Raja. Tuhan shalom semua. Shalom. Selamat siang, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama katakan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Itu siang hari ini kami masih ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan, terpujilah namamu, agunglah namamu Yesus. Besar kasih setiamu, Engkau baik Bapa. Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerahmu bagi kami. Hosana bagimu. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama katakan pujian. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta kau. Sekali lagi Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta kau. Kita tetap dalam penyembahan dengan hormat. Mama Olga berdoa untuk kita memulai ibadah kita di siang hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bisa menikmati hari yang baru ini. Kami bisa menikmati udara yang segar. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah bertemu kembali dalam perangkat Zoom ini. Kami percaya dimanapun kami berada, oh Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkau ada bekerja dalam setiap relung hati kami. Oh, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menjelang siang, kami taruh semuanya di dalam nama Yesus. Kuasa setan, kuasa iblis, roh jahat dan coba mengganggu kami, mengalihkan segala macam problema dalam melalui listrik, jaringan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan semua. Hanya di dalam Yesus. Roh kami menyala-nyala. Ini Bapa untuk menyatukan visi misi kami untuk ada bersama dengan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semua yang pelayan-pelayan yang sudah ditugaskan sebagai pimpin pujian, sebagai memandu kami dalam membaca firman Tuhan, yang berdoa, Tuhan berkati kami semua. Pemain musik semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami taruhkan ibadah ini kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bunda.
Kita kembali angkat pujian, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, siaplah dan jangan lelah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Masih ada sebagaimana kami ada karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Surana lama nama masa kami bersyukur kepada-Mu, Bapa Engkau baik bagi kami lama katakan nama hayana Engkau luar biasa, Engkau setia Tuhan. Kami perlukan jamahan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa, Engkau setia Tuhan. Haleluya, tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita sama-sama katakan, zaman sekarang berjagalah, dan kepada hamba Allah saya persilakan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah,
Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak galang menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kepada hamba Allah disilakan. Berlindunglah. Lindunglah dalam sabda Allah. Lindunglah dalam sabda Allah. Mari kita satu dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang baik bagi kami, masih melindungi kami, memberi kesempatan bagi kami, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kami boleh terhimpun dalam ruang Zoom ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, menyembah Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami hendak mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami, menggairahkan kami, menginspirasi kami, untuk kami terus punya pengharapan, terus berdoa, sekalipun di sana sini terdengar kabar yang mungkin kurang menggembirakan bagi kami, karena virus corona masih terus menghantam dunia ini, menghantam NTT, menghantam Indonesia, menghantam Kota Kupang. Tapi satu hal kami percaya, kami tetap punya pengharapan di dalam Engkau. Karena itu ya Tuhan, berilah kami telinga, berilah kami pemahaman untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu yang hendak hamba sampaikan, dan urapi hamba yang siap untuk menyampaikan kebenaran ini. Sehingga apapun yang disampaikan, kebenaran-Mu terus menjadi bagian bagi kehidupan kami. Untuk kami terus menjalani kehidupan ini penuh dengan pengharapan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Roh lain yang coba mau mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami, mengganggu jaringan kami, mengganggu listrik, kami sehati tolak patahkan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan pula. Biarlah kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Baik, salam. Shalom. Shalom. Ya, pertama terima kasih kepada Ibu Ketua Bidang Doa dan teman-teman semua yang mengatur sehingga kesempatan siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, karena itu kekasih sekalian, tentu sebelum mendengar firman Tuhan, ya kita tahu bahwa saya meyakini NTT Kota Kupang ini sudah mulai berangsur-angsur, dan saya melihat ditolong Tuhan karena begitu banyak orang berdoa, ya. Tentu tidak terlepas dari kita anak-anak Tuhan di GBI yang terus berdoa, baik itu secara pribadi di gereja kita masing-masing maupun lewat kelompok-kelompok tertentu, sehingga kita semua bergerak berdoa. Satu kabar baik yang kita lihat kemarin, Bapak Presiden kita Republik Indonesia mengunjungi NTT lagi, dan di 2 kabupaten saudaraku. Kemarin di Sumba Tengah meresmikan
Lumbung Estate, luar biasa ya. Dan menurut informasi bahwa Lumbung Estate ini baru ada di Indonesia, ada 3 atau 4, dan salah satunya di NTT. Kita bersyukur bahwa di masa COVID ini Presiden kita ada di NTT. Yang kedua di Sika, di Maumere, saudaraku, meresmikan satu bendungan lagi di sana. Dan menurut berita yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kalau tidak salah saya baca, bahwa akan ada lagi bendungan di NTT yang disumbangkan, yang direncanakan oleh Presiden. Ini satu tanda baik ya. Dan yang perlu kita syukuri sebagai kabar baik ini adalah di era COVID ini Presiden kita ada di NTT. Artinya apa? Artinya bahwa Bapak Presiden kita melihat secara berangsur-angsur. Walaupun di beberapa minggu terakhir itu atau 1 bulan terakhir NTT begitu meningkat ya yang terpapar COVID, tapi beliau melihat sudah berangsur-angsur ditolong Tuhan karena banyak orang berdoa sehingga banyak yang sembuh ya, walaupun masih ada beberapa orang meninggal termasuk hamba-hamba Tuhan kita, tetapi marilah kita percaya bahwa Tuhan terus mendengar doa-doa kita. Amin. Haleluya. Nah, karena itu kekasih sekalian, pada kesempatan pagi siang ini saya rindu kita buka firman Tuhan bersama di dalam kitab Mazmur. Mari kita buka bersama. Mohon kiranya bisa diikuti bacaan ini yang saya akan bacakan bagi kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-88. Mazmur pasal yang ke-88. Saya akan bacakan bagi kita bacaan firman Tuhan ini. Walaupun ada 18 ayat, ya, tapi saya akan baca dan saya akan membawakan renungan ini dengan singkat untuk kita dengar dan menuntun kita untuk tetap ada dalam pengharapan dan doa-doa kita, khususnya doa pada siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Doa pada waktu sakit payah. Ya. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Leman orang Esrahi. Ayat yang kedua. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari ini aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu pada teriaku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu?
dapatkah kasih-Mu diberikan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di dalam, ulangi, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keajaiban-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikian bacaan firman Tuhan, dan kiranya berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengar, menjadi bagian dalam kehidupan kita dan siap kita jalankan dalam kehidupan ini. Baik kekasih sekalian, saya lihat ada dari partisipan ada 11 orang, tentu termasuk saya. Puji Tuhan, kalau kita semua sudah bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Saya sangat meyakini bahwa walaupun kalau ini disebarkan ke seluruh pejabat Nusa Tenggara Timur, GBI Nusa Tenggara Timur, yang banyaknya kurang lebih 600-an orang ya, menurut database. Tapi ini adalah persentasenya 0, sekian. Ini tentu Ibu Ketua Bidang Doa jangan kecewa ya. Tetapi marilah terus kita bersyukur karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang saja berkumpul dan meminta sesuatu daripada Tuhan, bahkan menyebut nama Tuhan. Tuhan ada, dan saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan siap menjawab doa-doa kita bagi negeri kita, Nusa Tenggara Timur, dan khususnya Kota Kupang. Kekasih sekalian, hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu tema, teruslah berdoa dan berharap pada Tuhan. Saya ulangi, teruslah berdoa dan berharap pada Tuhan. Kekasih sekalian, kalau kita melihat akan bacaan daripada pemazmur ini, ya, tentu lebih banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa pemazmur ini sedang dalam kondisi yang sangat tidak berdaya. Bahkan ungkapan-ungkapannya, keluhan-keluhannya kepada Allah diwarnai dengan rasa seperti duka cita. Dan mari kita melihat apa yang membuat pemazmur seperti berduka cita. Apa yang membuat pemazmur seperti tidak berdaya? Apa yang membuat pemazmur seperti tidak ada harapan? Sehingga ungkapan-ungkapnya dari ayat-ayat awal sampai dengan terakhir, rasanya semuanya seperti tidak ada harapan. Walaupun dia berkata bahwa dia selalu berseru siang dan malam, pagi dan malam, kekasih sekalian. Saya temukan ada 4 alasan, kekasih sekalian, yang perlu kita lihat di sini untuk kita renungkan. Yang pertama, saya menemukan bahwa di ayat yang keempat dan kelima, pemazmur merasa bahwa dirinya penuh dengan kesengsaraan. Jadi pemazmur mengungkapkan situ di ayat yang keempat dan yang kelima, kekasih sekalian, kalau kita lihat kembali di situ,
Dia merasa seperti ada malapetaka, ada kesengsaraan yang menimpa dia. Hal yang kedua di situ di ayat yang ke-6, dia merasa seperti orang sedang sekarat, yang hatinya hancur karena sedih. Kan dia merasa jadi seorang yang tidak diingat Tuhan lagi. Hal yang ketiga, kekasih sekalian, di ayat yang ke-8 kita lihat alasan yang ketiga, bahwa pemazmur merasa sedang menghadapi murka Allah. Saya ulangi, pemazmur merasa sedang menghadapi murka Allah. Karena itu dikatakan pecahan ombak ya dalam ayat 8 itu merupakan gambaran tentang berbagai pergumulan hidup yang menghantam dirinya. Ini alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, penderitaannya di ayat yang ke-9, kekasih sekalian. Penderitaannya semakin bertambah ketika dikatakan bahwa sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya meninggalkan dia sebagai orang asing. Kekasih sekalian, tentu alasan-alasan inilah yang kita lihat, yang saya lihat, yang membuat pemazmur merasa bahwa apa yang dialaminya membuat dia seperti tidak bisa tertolong lagi dan sangat menyedihkan lewat ungkapan-ungkapannya. Kekasih sekalian, saya kira alasan-alasan ini terkadang bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di masa pandemi COVID ini, saudaraku, ini bahwa ketika terjadi pandemi COVID-19, lalu kemudian terjadi bahwa kita harus menjaga jarak atau menjaga supaya tidak terjadi kerumunan. Kebiasaan kita orang NTT, saudaraku, khususnya di Kota Kupang, apalagi ada adat-adat tertentu, kebiasaan tertentu, misalnya orang Sabu, ketemu pasti ciuman, paling tidak kita salaman, paling tidak ada persekutuan doa, paling tidak ada ibadah-ibadah di gereja. Tetapi akhir-akhir ini, walaupun di minggu-minggu ini sudah diizinkan, saudaraku, tetapi awal-awal begitu pandemi COVID, kita gereja-gereja ditutup. Ini tentu menjadi suatu kesedihan. Ya, acara-acara sosial lainnya, ya terlepas dari pesta dan lain sebagainya. Tapi acara sosial lainnya dalam keluarga, kita tentu enggan untuk berkumpul. Hal yang sama kita rasakan. Seperti juga dirasakan oleh pemazmur dalam ungkapan di ayat-ayat yang tadi. 4 alasan yang diungkapkan oleh pemazmur dalam menghadapi kehidupannya. Seakan-akan orang-orang dekat dia, orang-orang yang biasa mungkin berdoa bersama-sama seperti kita di gereja, kita sudah tidak lagi berkumpul bersama-sama. Tentu mungkin teman-teman di 1-2 minggu ini sudah bergereja. Khususnya kami di GBI Petra, kami belum. Kami mengambil kebijakan untuk awal bulan depan baru kami bergereja sekaligus perjamuan saudara-saudara. Tapi saya melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, tentu ini menjadi suatu pemahaman penting. Menjadi suatu pergumulan penting bagi kita untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu kekasih sekalian, saya ingin berkata demikian, bahwa sekalipun dikatakan pemazmur bahwa akan dia tidak bisa tertolong lagi, dan kondisi itu sangat menyedihkan dia, bahkan dia merasa bahwa seperti tidak berdaya lagi dalam kondisi itu. Sehingga pada akhir daripada mazmur ini pun ada catatan bahwa Allah
tidak ada catatan bahwa Allah memberikan pertolongan bagi pemazmur dalam Mazmur 88 ini. Namun kekasih sekalian, sangat menarik yang saya ingin sampaikan bagi kita pada kesempatan ini. Walaupun pemazmur dalam catatan Mazmur 88 ini berkata demikian dengan alasan, 4 alasan yang saya temukan tadi. Tetapi yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa walaupun seperti Allah tidak menjawab doa-doa dia, seperti Allah mengabaikan seruan-seruan dia. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Satu kekuatan, pengharapan, dan iman yang pemazmur tetap lakukan di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah berharap. Sekali lagi, dia tidak pernah berhenti berharap, kekasih sekalian. Saya ingin membacakan di ayat yang ke-2, 3, dan 14 bagi kita. Dan teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, silakan boleh melihatnya. Ayat yang kedua ini dikatakan demikian. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Esrahi. Dikatakan demikian, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Saudaraku, di ayat yang kedua ini dia katakan, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan. Dia tetap punya pengharapan bahwa Allah pasti tetap menyelamatkan dia. Karena itu di siang hari, di waktu malam pun dia tetap berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga dia berkata, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Dan ayat yang ke-14 dia katakan, tetapi aku ini ya Allah, ya Tuhan. Saya ulangi, aku ini ya Tuhan. Kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi aku datang ke hadapan-Mu. Saudara-saudara, saya melihat ketiga ayat ini menjadi ayat penting kita renungkan di dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Mungkin di masa ini kita melihat ada jemaat-jemaat kita, ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang seperti ketika dia terpapar COVID, sepertinya tidak tertolong. Lalu apakah dengan demikian? Lalu kemudian mereka dipanggil Tuhan. Mungkin di hati kecil kita kecewa karena kita sudah mendoakan, kita sudah melayani, dan seterusnya. Lalu apakah dengan demikian kita berhenti berdoa, berharap kepada Tuhan? Saya kira tidak. Mari kita belajar daripada pemazmur. Sekalipun dia merasa sepertinya sudah di liang lahat, di liang kubur, sudah di tengah-tengah orang mati. Ketika ayat ini, ayat 1, 2, dan 13 ini, mari kita belajar. Tuhanlah dia tetap berseru untuk mendapatkan pengharapan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Adanya pengharapan membentuk sikap yang tidak putus asa, kekasih sekalian. Saya percaya kalau hari ini kita masih berkumpul dalam ruang Zoom ini, saya meyakini kita masih tetap punya pengharapan. Saya meyakini kita masih tetap punya iman yang kuat, yang kokoh. Untuk terus mau berdoa bagi sahabat-sahabat kita, keluarga kita, jemaat kita, teman-teman kita. Bahkan orang-orang yang sekalipun kita tidak kenal, tapi mereka sedang sakit di rumah sakit. Kita mendoakan mereka untuk tetap mendapatkan pertolongan, tetap mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Sekali lagi, kekasih sekalian, adanya pengharapan membentuk sikap yang tidak putus asa dan tetap percaya kepada Allah, meskipun seolah-olah tidak ada jawaban dari semua doa-doa
yang kita sampaikan kepada Allah. Apa yang dialami oleh pemazmur kerap kali juga saya yakin kita alami sebagai anak-anak Tuhan di segala zaman. Mungkin di zaman ini banyak yang sedang menghadapinya atau mengalaminya. Acap kali pada waktu kita menantikan jawaban doa kekasih sekalian. Dari suatu pergumulan yang kita hadapi. Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Namun kita diajar untuk tidak pernah berhenti berdoa. Dan berharap kepada Tuhan. Namun saja doa kita juga terkadang belum dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan punya waktu. Bukan waktu kita yang dipakai. Tetapi kekasih sekalian, ada doa-doa kita yang begitu kita doakan dijawab oleh Tuhan. Jadi ada 3 kondisi yang kadang kita hadapi kekasih sekalian. Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan menanti waktu yang tepat untuk Tuhan menjawab doa kita. Dan Tuhan langsung menjawab doa kita. Ada 3 kondisi ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan karena itu kekasih sekalian, terkadang kita menghendaki supaya setiap kali kita mendoakan sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, lebih cepat Tuhan menjawab. Tetapi kadang juga Tuhan menguji kita saudara-saudara. Mengulurkan waktu bagi kita untuk menguji kesetiaan kita, menguji pengharapan kita. Apakah benar kita masih terus berharap kepada Dia atau tidak? Kekasih sekalian, saya sangat meyakini kita memahami akan kondisi ini. Dan karena itu, seperti yang dialami oleh pemazmur, walaupun dia seakan-akan tidak ada jawaban, tidak ada pengharapan bagi dia, tetapi dia tetap terus berharap, dia tetap terus berdoa. Karena dia tahu, Allah satu-satunya gembala dia yang baik. Allah satu-satunya kota benteng perlindungan dia. Allah satu-satunya tolong dia yang setia. Karena itu kekasih sekalian, saudara-saudara kekasih. Kalau saja hari ini kita masih ada, saya mau bilang sama kita, ini satu anugerah besar bagi kita sekalian. Kalau kita masih berdoa hari ini dan berharap pada Tuhan, saya yakin ada jawaban Tuhan yang pastikan Tuhan limpahkan bagi kita. Karena itu kekasih sekalian, lewat kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan indah, satu hal saya mau bilang sama kita, jangan kita berhenti berharap dan berdoa pada Tuhan. Pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 2 kata saja di situ berkata, tetaplah berdoa. Dan di ayat yang ke-19 kalau tidak salah berkata, jangan padamkan roh kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala. Kita tetap berdoa. Kita tetap berharap pada Tuhan. Yakinlah jawaban Tuhan pasti datang pada kita sekalian. Karena itu kekasih sekalian, berbagai pokok doa yang kita terus doakan. Saya yakin bahwa jawaban Tuhan terus mengalir dan mengalir dan mengalir. Sampai dengan pada gilirannya. Kota Kupang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota Kupang dibebaskan dari COVID. NTT penuh dengan kemuliaan Tuhan. NTT dibebaskan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh kembali normal. Kita boleh tetap beribadah sebagaimana sedia kala pada waktu-waktu sebelumnya. Saya kira ini kebenaran firman Tuhan secara singkat saya sampaikan bagi kita sekalian. Kiranya kebenaran ini menjadi bagian kita. Dan sekali lagi kita tetap berdoa, bergumul, berharap kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Mari kita yakin bahwa pasti Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Saya kembalikan pada yang mengatur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
Baik, Shalom. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPD, Bapak Pendeta Maxen Mau. Kita percaya bahwa kita tetap berharap dan berpengharapan kepada Tuhan. Setiap doa yang dinaikkan pasti Tuhan menjawab. Sebab tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam beban-beban doa kita. Saya ada kirim ke Bapak Ibu sekalian, nanti lihat di HP masing-masing. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan berdoa buat COVID-19 ini. Kebetulan saya lihat ada ketua-ketua Perwil dari Flores, ada dari Flores Barat, Flores Timur. Karena itu nanti beban doa yang pertama tentang COVID-19 akan didoakan oleh Ketua Perwil Bapak Pendeta Junus, Ketua Perwil Flores Barat. Yang kedua, bangsa dan negara kita akan didoakan oleh Ketua Perwil dari Flores Timur. Flores Timur Bapak Leonardus. Yang ketiga tentang program GBI dari pusat sampai ke daerah termasuk keselamatan dan pejabat-pejabat kita dari pusat sampai ke daerah. Itu akan didoakan oleh Gembala Sidang Elsdai, Ibu Esther. Masih ada kok? Ibu Esther. Dan nanti yang terakhir doa berkat oleh Ibu Wilma dari Atambua. Ya, karena itu kita naikkan satu pujian. Ibu Debbie Raja masih pandu kami dalam pujian, masih ada? Ibu Debbie Raja, kalau tidak ada kita naikkan sama-sama. Ibu Debbie masih ada? Halo Ibu Debbie. Ibu Debbie. Halo, Saloma. Iya, Ibu Debbie angkat satu pujian. Nanti Bapak Pendeta Junus beban doa yang pertama tentang COVID-19. Beban doa yang kedua Bapak Leonardus tentang bangsa dan negara kita, pemerintahan kita dari pusat sampai ke daerah. Beban doa yang ketiga oleh Ibu Esther. Dan yang terakhir nanti Ibu Wilma yang doa berkat buat kita sekalian. Baik, puji Tuhan. Sebelum berdoa, mari kita sama-sama akan katakan pujian. Ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari satukan hati kita untuk kita sama-sama bersepakat untuk beberapa pokok doa yang kita mau naikkan bersama-sama di siang hari ini. Haleluya. Kita mau berdoa untuk penyebaran virus COVID-19 atau COVID-19 yang merambak sampai ke desa-desa,
supaya Tuhan bekerja dan melindungi setiap umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu di siang hari ini. Kami bisa sama-sama memuji, menyembah Engkau, bahkan bersepakat dari kota-kota yang ada di NTT. Kami berdoa dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadamu. Mungkin hari ini ada banyak daripada umat Tuhan, ada banyak daripada masyarakat NTT yang juga terpapar COVID-19. Kami tahu bahwa ketika ada orang yang ngalamin terpapar COVID-19, kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan tiap umat-Mu. Engkau berikan kekuatan, Engkau memberikan kepada mereka ketabahan, bahkan lebih daripada itu. Kami minta mujizat Tuhan turun atas NTT. Kami minta mujizat turun atas kota Kupang, atas kabupaten-kabupaten, sehingga penyebaran COVID-19 ini menjadi menurun, makin berkurang, akan hilang, karena Tuhan sangat sayang kepada orang-orang NTT. Tuhan sangat peduli kepada kami yang berseru-seru kepadamu pada siang hari ini. Karena itu kami para pejabat dari GBI NTT, kami angkat tangan, kami angkat hati, dan kami berkata, di dalam nama Yesus kami perangi setiap kuasa yang menunggangi COVID-19 ini untuk mendatangkan malapetaka, bencana, sakit, penyakit yang begitu menakutkan, sehingga ada banyak orang sehingga hari-hari ini tidak bisa lagi bekerja, kehilangan mata pencarian, kehilangan sumber keuangan, dan lain sebagainya. Kami tahu di kondisi yang paling sulit sekalipun hari ini, NTT ditolong Tuhan. Seluruh jemaat khususnya GBI yang tersebar di seluruh NTT ini, kami minta tangan Tuhan lindungi, tangan Tuhan turun dan menolong setiap mereka. Kalaupun ada yang sudah terpapar, yang sudah sementara menderita, terbaring karena COVID ini, kami berdoa dan bersepakat di dalam nama Yesus. Kami perintahkan, hai sakit penyakit yang namamu COVID-19, engkau pergi dari umat Tuhan, keluar dan tinggalkan umat Tuhan, sebab umat Tuhan, tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Allah tinggal dan berdiam. Kami mau memakai tubuh ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kami katakan sakit penyakit COVID-19 ini tidak mendatangkan kematian, tidak mendatangkan kerugian bagi Tuhan. Karena itu bersama-sama kami bersepakat dan berkata, di dalam nama Yesus NTT dibebaskan dari COVID-19. Oh, dalam nama Yesus penyebaran COVID-19 makin menurun angkanya. Kami akan percaya makin mengecil, makin berkurang, dan kami akan lihat proses perubahan yang luar biasa. Dan Tuhan pakai kondisi ini untuk memulihkan keadaan rohani daripada umat Tuhan. Biar mereka kami semua makin mencari Tuhan, makin tunduk di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan dan berseru-seru. Dan kami percaya dari tempat yang tinggi Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kami semua. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat untuk semua tenaga medis yang sementara berjuang untuk menolong semua daripada masyarakat NTT yang terpapar virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, baik itu dokter, para medis, perawat, ataupun tenaga-tenaga volunteer yang sementara bekerja di garis depan untuk menolong orang yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan menolong. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka, lindungi istri anak mereka, lindungi suami mereka, keluarga dekat mereka, supaya jangan sampai terpapar juga. Kami berdoa dan melepaskan berkat atas NTT. Kami percaya tangan Tuhan lagi bekerja untuk membuktikan bahwa Engkau yang beri perbedaan antara orang yang percaya sama Tuhan sama tidak. Engkau yang melepaskan dan memberikan gosen kepada kami. Engkau sediakan gosen bagi orang-orang percayamu, di mana Tuhan Engkau meluputkan kami dari mara bahaya, dari kecelakaan, sakit penyakit, dari wabah, dari apapun juga, sehingga kami melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat itu ada bagi umat-Mu, terkhusus untuk seluruh jemaat GBI yang ada di seluruh NTT ini Tuhan, gereja-gereja lokal, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaatnya, para diaken, diakones, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua supaya jangan ada yang terpapar COVID-19. Perlindungan-Mu itu bagaikan benteng yang takkan bisa ditembus oleh apapun. Sebab kami percaya Engkau Allah gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, Engkau perisai kami yang melindungi. Oleh karena itu di siang hari ini kami percaya Engkau yang ada di NTT dan menolong kami semua.
Hamba Tuhan, keluarga-keluarga mereka ditolong supaya jangan ada yang meninggal ataupun terpapar oleh karena COVID ini. Bapak, terima kasih. Siang ini kami sampaikan, naikkan doa kami ini, dan kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan hingga di tengah hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, Bapa, kami tahu ini oleh karena anugerah-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghimpunkan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, untuk berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami membawa bangsa kami Republik Indonesia Tuhan, di mana Tuhan kami berdoa Bapa, supaya Engkau boleh menolong oleh Presiden kami, para pembantu, para menteri-menteri Tuhan, juga para gubernur, para bupati, sampai kepada RT RW Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan Bapa. Biarlah setiap mereka boleh memimpin dengan hati yang daripada Tuhan. Allah boleh karuniakan hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dapat membawa bangsa ini semakin hari semakin dekat kepadamu Bapa. Segala kebijakan yang diambil mulai dari pusat sampai daerah Tuhan, biarlah semuanya mengarah kepada kesejahteraan bangsa kami ini Bapa. Nanti kami berdoa Tuhan, supaya setiap Tuhan pemangku kepentingan di bangsa ini Tuhan, Engkau beri mereka hati yang jujur, yang takut akan Tuhan Bapa, yang memimpin bukan tangan besi dengan tangan besi Tuhan, tapi mereka boleh memimpin dengan kasih Tuhan yang daripada Tuhan sendiri Bapa, agar bangsa ini Tuhan Yesus boleh pulih kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk para Tuhan DPR Tuhan, MPR, DPR, bahkan DPRD Tuhan, di mana saja di seluruh pelosok tanah air ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, mereka adalah Tuhan Yesus penentu kebijakan untuk di daerah-daerah masing-masing Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau boleh berikan mereka hikmat akal budi Bapa, dapat mengatur yang terbaik bagi daerah mereka masing-masing Bapa. Secara khusus Tuhan bagi Nusa Tenggara Timur Tuhan, menyerahkan gubernur kami dalam tangan Tuhan, para bupati, para wali kota Tuhan, menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan boleh turun atas mereka Bapa. Hikmat Salomo turun atas mereka ya Bapa, agar mereka dengan segala hikmat daripada Tuhan boleh membawa bangsa ini menuju kepada cita-cita bangsa yang adil dan makmur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Masyarakat di negeri ini Tuhan, hanya sedikit yang mengenal Engkau secara benar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada kebenaran Tuhan sendiri bekerja. Tuhan sendiri nyatakan di dalam setiap bangsa, anggota masyarakat bangsa dan negara kami ini Bapa. Kiranya Tuhan dengan itu Bapa, agar setiap masyarakat di negeri ini Tuhan boleh mawas diri Tuhan, boleh berjaga-jaga Tuhan, dan boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan sedang menegakkan panji-Mu di negeri ini Bapa. Kami percaya akan setiap umat Tuhan, setiap Tuhan masyarakat Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Satu hal yang kami merindukan Tuhan, supaya setiap mereka boleh mengenal Engkau, lutut mereka boleh bertelut dan lidah mereka boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Raja atas hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh menolong Bapa. 3 angkatan darat, laut, kepolisian Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan Bapa. Mereka mengamankan bangsa ini Tuhan. Banyak hal yang mereka harus hadapi Tuhan, baik di dalam, baik ke dalam maupun keluar Tuhan. Tapi kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka Bapa. Berikan mereka Tuhan pandangan yang jeli Tuhan Yesus, untuk melihat hal-hal yang sedang terjadi di bangsa kami Bapa. Segala roh-roh pemecah belah Tuhan yang sedang terjadi di negeri ini Bapa. Iblis bekerja dengan begitu dahsyatnya Tuhan. Tadi kami tolak, kami patah, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh pagari bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami ini Bapa. Tuhan Yesus tolong Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Beberapa titik yang saat ini masih terjadi keributan di sana sini Bapak. Di Papua kami berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Di Aceh Tuhan Yesus, bahkan di tempat-tempat lain yang hari-hari ini Tuhan, iblis masih memakai orang-orang tertentu untuk memecah belah bangsa kami. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdiri bersama jutaan umat Tuhan di negeri ini. Kami menghalaukan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah panji salib Kristus boleh ada di bangsa ini. Ada di tiap-tiap
tiap pulau, ada di tiap suku-suku bangsa Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktunya tiba Tuhan Yesus. Negeri kami boleh benar-benar aman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sangat baik Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Kami berdoa bagi pembangunan infrastruktur yang ada di bangsa kami Bapa. Biarlah semua boleh dilakukan secara adil. Mulai dari pusat sampai daerah Bapa. Agar tidak terjadi gejolak-gejolak di masyarakat Bapa. Tuhan tolong Bapa. Manusia tidak bisa berlaku adil. Tapi Tuhan Engkau yang sanggup Bapa. Karena itu kami menyerahkan Tuhan pemerintah kami yang mengatur Tuhan segala infrastruktur di negeri ini. Kiranya Tuhan boleh membawa mereka untuk mereka terus Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa kami. Dana biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan di segala segi di bangsa kami ini Bapa. Menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan. Tuhan menolong Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami supaya terhindar dari berbagai bencana Tuhan. Baik bencana alam maupun bencana non alam Bapa. Supaya Tuhan bangsa kami ini boleh hidup dengan damai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan agar nilai-nilai hakiki yang sudah ditanamkan, nilai-nilai Pancasila ini Bapa, boleh tertanam teguh di dalam hati seluruh masyarakat Indonesia Bapa. Agar semua boleh mencintai bangsa ini dan boleh berdiri berdoa bagi bangsa ini Bapa. Supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada sampai anak cucu kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbuat Pancasila, Undang-Undang Dasar Tuhan Yesus, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi soko guru untuk mempertahankan kekuatan bangsa kami, untuk mengikat bangsa kami ini Bapa. Biarlah itu tetap ada dan tertanam dalam hati seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Supaya keselamatan bagi bangsa ini boleh terus ada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita nyanyi terima kasih Yesusku. Mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan segala syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Hamba-hamba-Mu di BPD GBI-NTT. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan. Kami terus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengenal kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah kekuatan kami, Allah perisai yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan.
Di BPD GBI NTT kami berdiri dengan satu hati, satu roh, berdiri bagi kota, bagi kabupaten, bagi provinsi, bagi bangsa kami Tuhan, bagi gereja yang kami gembalakan, bagi setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami boleh berkata ini karena anugerah Tuhan. Kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu, penghiburan, kekuatan, penyediaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat setiap hari Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Kami sungguh merasakan perlindungan dan berkat Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarlah hati kami terus mengasihi Tuhan. Kau memberkati kami semua masing-masing gembala dengan segala pergumulan. Kami berdoa tangan Tuhan yang kuat ada di atas hidup kami Tuhan. Kami terima semua anugerah, kekuatan, kasih karunia, kesehatan ilahi, damai sejahtera, sukacita yang dari sorga menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Ada terobosan di dalam roh kami, manusia batinnya kami terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari. Kami makin kuat, kami makin melihat realita Tuhan nyata dalam hidup kami. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu di jam doa kami pada siang ini. Engkau sudah hadir dan memberkati kami, memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Max Mauk yang sudah menyampaikan firman, Pak Ibu Debbie yang sudah jadi worship leader memimpin kami dalam doa penyembah, Ibu Jenny yang menjadi koordinator. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan, Pak Yunus, Pak Leo dari Flores yang sudah memimpin kami dalam doa. Kau memberkati GBI Rokupang yang menjadi membantu kami dalam live streaming ini dalam nama Yesus. Memberkati Pak Nyoman dan Ibu Nuni, memberkati kami semua. Pak Ketua BP memberkati kami semua. Ibu Fransina Tahun dari Perwil TTS memberkati, Pak Umbu dari Perwil TTU memberkati hamba-Mu, Pak Agustinus Sila Perwil Belu memberkati, Pak Abraham dari Perwil Malaka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kobarkan roh doa di setiap kami, biar kami mengambil waktu untuk selalu berdoa di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan yang lebih utama. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan Tuhan yang kuat ada di atas kami. Kobaran api Roh Kudus bakar kami Tuhan untuk terus hidup dari sorga, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, dibakar oleh api Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami tidak melihat tantangan kebutuhan, melebihi Engkau lebih besar dari semua kebutuhan kami. Bahkan yang sedang membangun di tengah-tengah pandemik ini pun kami akan melihat mujizat Tuhan nyata, penyediaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami hidup di bawah sorga yang terbuka. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua yang sudah mengikuti dalam nama Yesus. Pak Ami, Pak Jepri, dalam nama Yesus kami semua diberkati oleh Tuhan. Nama-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu semua kebutuhan kami. Memberkati kami. Firman-Mu termeterai dalam loh hati kami. Kami dikuatkan di dalam manusia batinnya kami. Ada terobosan tahun 2021. Ada kemajuan di tengah-tengah keadaan ini. Bahkan secara pribadi kami terus bertumbuh dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidup kami. Tidak ada yang turun, tidak ada yang mundur. Kami terus naik ke ruang takhta. Tempat teraman kami adalah tinggal di ruang takhta bersama dengan Bapa. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus, mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami gerejanya. Terima berkat ini dengan iman yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, makasih Ma Wilma. Salam, salam. Bu Wilma, cantik. Thank you. Pak Pendeta Yunus, shalom. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Jumpa Rabu depan. Amin, Sampai Tuhan jumpa. berkati semua. Saya tadi masuk terlambat. Tuhan berkati. Oke, saya izin untuk ruangan lainnya ya. Oke.